الله أكبر الله أكبر. Baik, Ibu, terima kasih ya atas mungkin pertanyaannya ada apa namanya, nyambung lah dengan kehidupan saya. Lalu saya langsung ke intinya saja ya Bu ya, karena ini pertanyaan banyak sekali Bu. Sayang nih ada guru kita Ustaz Badrul Salam, tapi kita tidak banyak nanya sama beliau gitu. Saya juga sebenarnya mau nanya-nanya banyak nih, cuman yang kalau saya sedikit saja ke poinnya bahwa tentang hidayah juga, Masya Allah. Betul ya kata Ustaz Badrul bahwa hidayah itu mahal sekali. Tapi memang kalau boleh ditarik ke belakang, itu awalnya pertama tujuan saya di mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu di dalam dunia entertainment saya itu memang ngejarnya hanyalah masalah finansial ya. Jadi memang ngejarnya uang. Dan dulu memang punya pemikiran dipakai akal. Balik lagi tuh, dipakai akal bukan kebenaran. Yang dipakai akalnya apa? Adalah menganggap saya akan bahagia ketika uang saya banyak. Saya akan sejahtera dan bahagia ketika saya bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nah itu poin pertama. Tapi ketika saya sudah mulai, ya nggak tahu kenapa, ada satu titik atau satu satu titik bahwa saya merasakan kok yang saya pikirkan selama ini bahwa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya itu akan bahagia, tapi tidak merasakan itu gitu. Dan akhirnya saya membanding-bandingkan dengan kehidupan saya sewaktu di Aceh ya Bu ya. Waktu di Aceh saya sempat tinggal di Aceh ya. Saya lahirnya di Jakarta, tapi tinggal di Aceh sempat sampai kelas 2 SMP ya, dari kecil sampai kelas 2 SMP. Nah itu kehidupan di sana ya kehidupan seperti anak-anak Aceh biasanya gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin tidak atau menjadi kebiasaan orang tua di Aceh untuk menitipkan anak-anaknya untuk ikut ngaji ya, untuk pergi ngaji gitu. Nah saya langsung membandingkan ini ketika saya berada di Jakarta. Dulu waktu saya di Aceh saya nggak punya uang sama sekali. Maksud dalam arti ketika saya punya uang itu mintanya dari orang tua. Kok saya ngerasain bahagia gitu, kebahagiaan di sana gitu. Tapi ketika saya di sini saya bisa menghasilkan uang sendiri. Kok saya nggak merasakan kebahagiaan itu? Ternyata setelah saya pikir-pikir ya, setelah saya hayati dan renungkan bahwa ternyata sumber kebahagiaan bukanlah dari uang. Karena waktu itu kan mikirnya logikanya seperti itu, banyak uang akan bahagia. Ternyata salah. Di satu titik saya merasakan ini kenapa ini kok banyak uang tapi nggak bahagia. Tapi ternyata yang setelah saya renungkan lagi adalah poinnya karena menumpuknya kemaksiatan yang membuat akhirnya saya jadi tidak bahagia. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang bilangnya galau tingkat tinggi gitu ya. Nah, kenapa gitu? Kok bisa seperti ini? Akhirnya saya pikirkan balik lagi adalah karena masalah kemaksiatan yang begitu menumpuk sekali gitu. Nah, akhirnya mulailah saya untuk mencoba untuk sedikit demi sedikit berubah ya. Misalnya pergi ke kajian, mulai untuk ngaji lagi, mulai untuk sholat fardu lagi. Bayangkan Bu, sholat fardunya ditinggalkan Bu. Tadi diceritakan Ustaz Badrul, sholat sunnah rawatib itu begitu sulit ya, mungkin salah satu hal yang mungkin kita harus biasakan ya untuk mendapatkan istana di surga nanti. Ini sholat fardunya Bu, bayangkan. Sholat fardunya saya saja susah sekali untuk saya lakukan. Paling mungkin yang sholat maghrib mungkin, tapi sholat yang lain nggak tahu. Nah akhirnya mulai lagi saya mencoba untuk sholat fardu, mulai lagi untuk sholat sunnah, mulai lagi untuk ngaji. Tapi di balik itu semua ada beberapa hal juga yang membuat saya akhirnya balik lagi ke lembah kemaksiatan. Poin yang paling penting ketika saya balik lagi ke lembah kemaksiatan adalah permasalahan yang tadi kita bahas juga tentang pergaulan, tentang teman, dan ini pengaruhnya besar sekali buat saya karena teman-teman jahil yang dulu saya dekat sekali sama teman-teman yang jahil, ketika saya mencoba untuk main lagi sama teman, karena udah dibilang sombong, udah mulai nggak main sama teman-teman kan, udah mulai sombong, balik lagi malah saya terwarnai lagi, dan akhirnya saya sadar bahwa nggak benar kayak gini. Saya kalau kayak gini gimana nih, kalau misalnya mati dalam keadaan kufur gimana nih? Saya takut kena azab Allah Ta'ala, dan akhirnya yang poin tentang kematian juga membuat saya akhirnya
bergerak untuk menuju, dalam arti harus sekarang juga saya berhijrah gitu ya. Berhijrah sekarang juga, tidak boleh ditunda-tunda masalah kematian ini. Ini poin kematian ini penting sekali menurut saya, karena apa? Karena waktu itu ada satu dialog singkat lah, ataupun saya pernah dengar dari teman saya lupa ya, mungkin juga pernah dialami sama bapak-bapak dan ibu semua tentang masalah kematian. Saya itu pernah bicara ya, ataupun pernah dapat statement dari orang bahwa ketika masa muda itu ya udah gunakan waktu masa muda, apalagi ada uang ya, gunakan waktu untuk senang-senang saja dulu. Nanti kalau misalnya mau tobat ya, coba nanti di umur 40 tahun udah punya cucu ya, udah punya anak banyak gitu, baru tobat gitu. Secara logika saya mikirnya dulu kan pakai akal bukan, mikirnya pakai akal, saya pikir ya benar juga gitu. Saya muda, waktu masih muda, uangnya ada, kenapa saya nggak senang-senang dulu? Saya mikirnya kayak gitu. Dan teman saya menguatkannya dengan kata-kata, dengan kalimat seperti ini. Karena kalau misalnya lo, itu ngomongin jual kalau misalnya lo dari muda sudah tobat, nanti kalau udah tua nanti pengen tahu yang namanya rasanya maksiat. Tapi kalau misalnya dari muda sudah maksiat, nanti kalau sudah tua bosan nih namanya maksiat. Katanya seperti itu. Dan itu masuk ke dalam logika saya waktu itu. Benar juga ya. Benar juga. Misalnya kalau kita makan, saya pernah waktu itu suka sekali makan yang namanya sushi, Bu. Saya makan sushi banyak, saking sukanya saya pernah mabuk sushi. Bayangin nggak, mabuk sushi tadi, mabuk ikan. Pernah kebayang nggak? Saya tidak pernah kebayang, saya akhirnya mabuk ikan gitu. Saya sampai waktu makan, kelenyengan saya. Akhirnya saya kapok, nggak mau makan sushi berapa lama gitu ya. Nah saya pikir, kalau di analogi yang hampir sama, saya pikir, wah ini kayaknya benar juga kayak gitu ya. Hampir saya kejebak ke arahnya situ, ke arah yang itu ya. Oke, itu aja deh, nanti menjemput hidayahnya tuh waktu umur 40 tahun gitu. Nah, tapi ada satu pertanyaan besar dari saya mikir, apalagi ketika kejadian teman-teman saya itu meninggal di umur 22 tahun, meninggal di umur 30 tahun. Saya langsung berpikir, kira-kira ada yang bisa menjamin umur saya bisa sampai mencapai 40 tahun nggak ya? Kan tadi bilang nanti umur 40 tahun aja udah punya cucu baru tobat gitu kan. Tapi ketika saya umur masih di bawah 30 tahun, kira-kira ada yang bisa menjamin umur saya bisa mencapai 40 tahun terus saya tobat gitu? Nggak ada yang bisa menjamin. Hanya Allah Ta'ala yang tahu umur kita semua gitu kan. Dan saya semakin yakin ketika ada satu ustaz itu mengatakan bahwa tua itu bukan tanda mati, sakit itu bukan tanda mati. Kita sebagai manusia dalam keadaan sehat dan masih muda bisa mati kapanpun gitu. Itu semakin mantap keyakinan saya bahwa nggak boleh ditunda sampai umur 40 tahun. Jangan sampai ditunda sampai umur 40 tahun. Akhirnya dengan keyakinan, dan memang pengaruh kajian itu begitu luar biasa Bu ya. Pengaruh kajian begitu luar biasa sehingga membuat saya semakin yakin bahwa sekarang juga tidak boleh ditunda-tunda gitu. Jangankan 40 tahun Bu, mungkin besok kita nggak ada yang tahu kita masih hidup atau enggak. Jangan besok, mungkin pulang dari kajian ini kita nggak tahu kita bisa mengurus keluarga kita atau enggak, kita bisa ketemu dengan orang-orang kita sayang atau enggak. Bisa jadi pulang dari sini, kalau nggak saya ataupun Ustaz Badru ataupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak sekalian, ini panggil sama Allah Ta'ala dulu. Nggak ada yang tahu gitu. Nah akhirnya dari situ, akhirnya saya memantapkan untuk sekarang juga harus berhijrah. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena saya pernah dengar Ustaz ya, bahwa ada seorang Ustaz mengatakan bahwa menunda-nunda kebaikan itu bala tentara iblis. Itu benar Ustaz ya? Maksudnya dalam arti dipengaruhi sama bala tentara iblis, itu benar Ustaz ya? Nah itu memang pengaruh yang ketika mau berhijrah ya untuk menjemput hidayah itu godaannya besar sekali. Dibilang nantilah itu pengaruhnya besar sekali. Jadi mungkin singkat saja Bu ya, dari saya. Jadi dua faktor penting ketika saya membanding-bandingkan hanya menggunakan akal saja ya daripada kebenaran ya, akhirnya membuat saya terombang-ambing dalam kemaksiatan. Akhirnya saya membandingkan kehidupan saya di Jakarta sama kehidupan saya di Aceh, yang dulu mikirnya sumber kebahagiaan adalah uang gitu. Itu yang pertama. Kedua, mungkin faktor pertama adalah soal kematian. Saya nggak tahu saya mati ataupun dipanggil Allah Ta'ala kapan, saya nggak tahu umur saya 40 tahun atau besok ataupun pulang dari sini.
Saya nggak tahu gitu. Jadi itulah yang membuat dua faktor penting membuat saya harus sekarang juga saya menyebut daya dari Allah Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام